Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasim wallahu yu'ti, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, orang tua kami yang juga hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sholat subuh yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada majelis yang mulia ini semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini mari kita bersyukur lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia anugerah yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan dari sekian banyak anugerah, tidak ada anugerah yang lebih mahal, yang lebih tinggi melebihi anugerah agama. Anugerah agama inilah anugerah yang paling mahal. Dengan adanya anugerah agama inilah hadirin yang mulia, akhirnya anugerah-anugerah lainnya betul-betul menjadi anugerah. Karena anugerah agama ini, maka nanti kesehatan akan menjadi anugerah. Dengan adanya anugerah agama, maka nanti harta itu baru akan menjadi anugerah. Dengan adanya agama, pemberian-pemberian yang lainnya itu baru betul-betul menjadi anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya hadirin Bapak Ibu yang mulia, kalau tidak ada anugerah agama, maka apapun yang datang dalam kehidupan kita itu bukan jadi anugerah lagi, bisa-bisa malah menjadi azab dan bencana. Kalau seorang tidak punya agama, seumpama dapat harta, harta itu bukan anugerah. Kalaupun dia memiliki pangkat dan jabatan yang tertinggi di dunia ini sekalipun, tapi kalau tidak punya agama, pangkat jabatan itu bukan anugerah, itu malah menjadi musibah dan bencana. Maka mari kita pada pagi hari ini syukur lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah agama ini, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala terus gunakan kita dalam amal agama, Allah istiqomahkan kita di dalam mengamalkan agama, dengan satu harapan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam keadaan taat pada Allah, mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah subuh yang mulia,
Pada kesempatan subuh kali ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang kitab hadis. Kajian hadis kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40-an hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengarkan muqaddimah yang dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, apa maksud tujuan beliau mengarang menulis kitab Arba'in An-Nawawiyah. Maka muqaddimah ini penting. Sering berulang-ulang para alim ulama kita menyampaikan bahwa kalau kita ini ingin faham, ingin mengetahui apa maksud tujuan daripada seseorang mengarang kitab, maka tidak bisa tidak kecuali kita baca pemahaman pengarang ini melewati muqaddimahnya. Maka di antara pemahaman Al-Imam An-Nawawi, beliau sudah sampaikan dalam muqaddimah adalah untuk urusan fadhailul a'mal, maka para ulama ittifaq sepakat diperbolehkan mengamalkan hadis dhaif di dalam pembahasan fadhailul a'mal, dorongan-dorongan beramal itu diperbolehkan menggunakan hadis dhaif. Tapi ada beberapa syarat. Dhaifnya tidak terlalu parah, tidak diriwayatkan oleh rawi yang tertuduh kadzab, pembohong. Ada beberapa syaratnya. Tetapi walaupun Al-Imam An-Nawawi beliau memiliki pendapat bahwa diperbolehkannya mengamalkan hadis dhaif dalam urusan fadhailul a'mal, hadis dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah ini dipastikan hadisnya semua sahih. Tapi beliau tetap menyampaikan kaidah. Kaidah itu harus disampaikan, kemudian bukan berarti itu yang beliau amalkan. Murni, kata beliau, dorongan beliau dalam menulis Arba'in An-Nawawiyah ini bukan hanya murni karena dorongan fadhailul a'mal saja, tidak, tapi ada banyak hadis-hadis sahih yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan agama kepada manusia. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, maka kita akan masuk ke dalam hadis yang pertama. Hadis yang pertama daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Al-Hadithul Awwal an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari wa Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladzaini huma as-sahhul kutubil musannafah. Hadis yang pertama, an Amiril Mu'minin, diriwayatkan daripada Amirul Mu'minin, pimpinan daripada semua orang-orang beriman. Amir, pimpinan. Amir itu pimpinan, yang mana Amirul Mu'minin memiliki nama Abu Hafs. Kuniyah beliau adalah Abu Hafs Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau termasuk pimpinan daripada suku Quraisy. Hadirin yang mulia, kita sudah sering juga mendengarkan bahwa para khalifah-khalifah zaman dahulu, mereka itu dipanggil dengan istilah panggilan Amirul Mukminin. Bahkan di dalam kitab sejarah kita ketahui bahwa sering para ulama menyampaikan yang pertama kali menggunakan gelar Amirul Mukminin, pimpinan orang-orang beriman, walaupun tentu siapapun khalifah ataupun dia mungkin menjadi sultan, itu jadi pimpinan orang-orang beriman itu pasti, tapi yang menggunakan istilah ini daripada kalangan Khalifatur Rasulillah,
khalifah-khalifahnya Nabi, yang pertama kali menggunakan adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang pertama kali menggunakan istilah Amirul Mukminin di kalangan khalifah. Kenapa dibatasi di kalangan khalifah? Karena sebenarnya sebelum beliau juga sudah pernah ada yang menggunakan, tapi bukan khalifah. Itu sahabat. Di dalam kitab Syarah Arba'in ini juga diterangkan Fathul Mubin, Abdullah bin Jahash, satu orang sahabat, diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa orang kawannya, belasan orang dikirim. Maka mereka berjalan rombongan 11 orang pun juga satu sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, jangankan belasan, dalam satu riwayat Nabi bersabda, kalau kalian berjalan 2 orang, falyu'ammir ahaduhuma, kalau kalian sedang safar berjalan, maka hendaklah salah seorang di antara mereka itu angkat menjadi amir. Ini sunnah. Jadi ngangkat amir itu nggak langsung macam contoh di baiat, itu tidak. Karena dalam riwayat lain juga diterangkan, kalau satu rombongan ada 2 orang berjalan bersama-sama, kemudian di antara mereka tidak ada amirnya, maka amir mereka adalah setan. Dan ini Bapak Ibu yang mulia, sunnah yang hampir hilang di kalangan umat. Berjalan itu mau safar, mau pergi, hendak kemana, itu di dalam agama ini dianjurkan kita itu berjamaah. Jamaah itu diterjemahkan bahasa Indonesia berombongan, jangan berangkat sendiri. Banyak riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, seumpama manusia mengetahui resiko bahaya berjalan sendiri di malam hari, tidak akan ada orang yang berani pergi kecuali pasti dengan beberapa orang kawannya. Ini hadis bukan menunjukkan wajib, tidak, tapi menunjukkan resiko, iya. Sering kita dengarkan dalam kajian fikih, agama ini sebenarnya dalam kajian fikih itu lari hukum salah satu dari 5. Kalau tidak wajib, ya sunnah. Kalau tidak sunnah, mubah. Kalau tidak mubah, haram. Kalau bukan haram, lari hukumnya kepada makruh. Dan ini kalau dikumpulkan, disimpulkan, sebenarnya dalam kajian fikih itu hanya 2, perintah atau larangan. Perintah atau larangan. Perintah ini ada 2. Yang pertama perintah tegas, perintah keras. Perintah tegas itu jatuhnya nanti jadi wajib. Yang kedua ada namanya perintah juga tapi lunak. Perintahnya tidak tegas, lunak, tidak terlalu keras. Perintah yang lunak itu nanti namanya menjadi sunnah. Sunnah itu perintah. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran seperti orang-orang yang tidak mendalami ilmu agama, akhirnya memahami sunnah itu, lah kok kamu nggak amalkan? Ini kan sunnah. Maka dia menjawab, ya itu kan sunnah saja, kata dia. Lah, seolah-olah mengucapkan sunnah itu untuk ditinggalkan, padahal tidak. Sunnah itu perintah. Perintah Allah ataupun perintah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sunnah. Hanya saja mungkin jatuhnya tidak keras, tapi perintah. Kalau kita langgar, sama juga dengan melanggar perintah, tapi melanggarnya tidak keras. Kemudian ada namanya larangan. Larangan keras itu haram, larangan lunak namanya makruh. Kalau ada orang menyepelekan makruh, tandanya dia tidak paham dengan definisi makruh. Makruh itu larangan, tapi larangannya itu tidak terlalu keras. Sekarang kalau kita punya atasan saja, bos di kantor, punya pimpinan di kantor kita, berani kita menentang daripada perintah dia atau mengerjakan larangan dia, yang mana bos itu juga pasti ada larangan-larangan keras, ada juga larangan-larangan lunak. Ada perintah dia yang tegas, ada perintah dia yang tidak tegas. Maka yang namanya karyawan, anak buah yang betul-betul disukai oleh pemimpinnya,
pastilah anak buah yang menjaga daripada perintah dan juga menjaga larangan, tidak mengerjakan larangan daripada pemimpinnya, itu baru dikatakan yang dinamakan dengan anak buah yang menjaga pimpinan. Lah sekarang pimpinan kita itu bukan bos di kantor, pimpinan kita itu Allah dan Rasulnya. Jadi sunnah, makruh berjalan jadi gak seperti itu. Safar, perjalanan, hendak pergi, kata Nabi, kalau seseorang tahu resikonya, bahaya berjalan sendirian, gak akan ada yang mau berjalan sendirian di malam hari. Dan ini kita pun sebenarnya memahami. Bayangkan mau pergi keluar kota tengah malam sendiri, apa nggak resiko yang akan terjadi dalam kehidupan dia? Lah kalau memang dia darurat, ya mau bagaimana lagi? Tapi tentu orang yang memiliki satu rencana akan membuat perjalanan-perjalanan dia itu menjadi sebaik mungkin. Pergi tidak akan sendiri, akan mengajak beberapa orang kawan, dan ketika berjalan Nabi pun menganjurkan falyu'ammir ahaduhuma, hendaklah salah seorang di antara mereka menjadi pimpinan. Ini sunnah. Nah, secara umum seperti itu. Apalagi dua orang saja ada amir, apakah mungkin kemudian orang Islam tidak ada amirnya? Sebegitu besar kelompok umat Islam, maka yang pertama kali yang menggunakan di kalangan khalifah dengan nama atau gelar Amirul Mukminin adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini beliau yang pertama kali. Kalau sebelumnya nggak ada. Sebelum beliau yang jadi khalifah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Gelarnya bukan Amirul Mukminin. Gelar daripada Abu Bakar Siddiq adalah Khalifatur Rasulillah, pengganti, penerus daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang mulia, kita perlu sedikit mengenal daripada Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, karena kalau kita nggak kenal, tidak akan mungkin kita ini cinta kepada para sahabat, terutama mereka-mereka yang menjadi pimpinan di kalangan sahabat. Umar ibnul Khattab, Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ini sebelum masuk Islam itu memang sudah ada tanda-tanda cintanya Allah pada beliau. Jadi memang hidayah itu murni haknya Allah. Siapa yang Allah kehendaki, Allah berikan hidayah. Yang tidak Allah kehendaki, ya tidak akan dapat hidayah. Nah, di antara orang-orang yang betul-betul dikehendaki hidayah oleh Allah adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi di satu malam doa, ya Allah, berikanlah hidayah kepada salah satu di antara dua Umar. Jadi yang nama Umar itu bukan satu orang, banyak. Ya Allah, berikan hidayah kepada salah satu di antara dua Umar, Umar ibnu Hisham atau Umar ibnul Khattab. Siapa orang yang engkau cintai di antara mereka, berikan hidayah kepada salah satu di antara mereka. Riwayat lainnya, Nabi SAW berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi banyak riwayat. Dalam satu riwayat diterangkan memang Abu Jahal juga pernah didoakan, pilih ya Allah Umar bin Hisham itu Abu Jahal. Umar bin Hisham itu nama Abu Jahal, yang kita kenal namanya Abu Jahal, tapi asli nama dia Umar. Ya Allah, berikan hidayah kepada salah satu Umar, Umar bin Hisham atau Umar bin Khattab. Tapi dalam riwayat lain Nabi hanya menyebutkan doa Umar ibnul Khattab. Lah ini bukan pertentangan hadis, tidak. Para ulama mengumpulkan lah hadis itu karena kita ini orang awam, kita kadang kurang mengerti. Tapi ulama-ulama yang pakar hadis gak ada ceritanya mengambil satu hadis membuang hadis lainnya, tuh gak ada. Hadis tuh gak mungkin bertentangan. Ada istilah al-jam'u bainal ahadits atau al-jam'u bainal haditsain. Hadis itu bisa dikumpulkan, gak mungkin bertentangan. Maka para ulama mengatakan awal mula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berharap hidayah kepada Abu Jahal, tetapi kemudian
diberitahu oleh Allah, datang wahyu, diberitahu ini orang yang namanya Abu Jahal ini nggak perlu didoakan lagi, jatah hidayah itu memang nggak ada. Akhirnya ketika sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Jahal tidak mendapatkan hidayah. Baru kemudian selepas itu yang didoakan khusus oleh Nabi adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dalam riwayat lain memang hanya murni satu orang, ya Allah kuatkanlah Islam dengan Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepada Umar ibnul Khattab, dan ini kisahnya panjang. Jumpa dengan saudari beliau yang namanya Fatimah, sempat dia tempeleng dan lain sebagainya. Panjang kisahnya, sampai singkat cerita beliau pun masuk ke dalam agama Islam radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah meridhoi beliau. Hadirin yang mulia, ini pimpinan daripada umat Islam, Amirul Mukminin. Beliau yang pertama kali menggunakan. Dan di antara gelar beliau adalah Al-Faruq. Ini gelar yang luar biasa. Al-Faruq, pembeda, yang membedakan antara hak dan batil. Dan memang ini bukan hanya sekedar nama. Ini betul-betul doa daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama pun menceritakan apa penyebab Umar Al-Faruq itu diberi gelar oleh Nabi menjadi Al-Faruq, pembeda daripada hak dan batil. Karena sebelum Umar Ibnul Khattab masuk ke dalam agama Islam, Islam itu hampir diamalkan oleh orang-orang yang awal-awal masuk Islam, kurang lebih 40-an orang pada waktu itu yang baru masuk Islam. Sholat sembunyi-sembunyi, mengamalkan agama pun sembunyi-sembunyi, hendak tawaf pun sembunyi-sembunyi, mengamalkan agama dalam keadaan ketakutan. Tapi ketika Umar ibnul Khattab beliau masuk Islam, langsung beliau hunuskan pedangnya, tawaf sambil menghunuskan pedang. Kemudian beliau mengatakan, siapa yang mau istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, sekarang Umar ibnul Khattab menunggunya di seberang gunung. Ini orang kalau preman masuk Islam, preman dapat hidayah dengan orang-orang yang lembut dapat hidayah, kan tentu beda caranya. Kemudian ketika Umar ibnul Khattab mendapatkan hidayah daripada Allah, masuk ke dalam agama Islam, pada waktu itulah mulai umat Islam itu mulai berani menampakkan agama mereka, mulai berani sholat terang-terangan, tawaf terang-terangan, mengamalkan agama terang-terangan. Barulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, memanggil beliau dengan gelar Al-Faruq, pembeda antara hak dan batil. Pada waktu itu hak batil tidak nampak, orang Islam tidak mau mengamalkan agama, di mana bedanya? Maka agama itu orang Islam memang harus beda, bukan kita mau membedakan diri, tidak. Tapi kalau sholat kita, kehidupan kita, amalan kita, muamalah kita, muasyarah kita, transaksi kita sama dengan orang-orang yang di luar Islam, apa gunanya agama yang ada pada diri kita? Orang Islam itu punya pembeda. Dalam jual beli ada agama, dalam transaksi ada agama, dalam muamalah ada agama, dalam pernikahan ada agama. Karena dalam semua kehidupan itu ada aturan-aturan hidup, itulah namanya Islam. Kalau selain daripada Islam nggak ada aturan. Lah Islam itu jangankan urusan-urusan yang besar, masuk WC pun ada aturannya, keluar WC pun ada aturannya. Ini sahabat didatangi oleh orang-orang Romawi pada waktu itu. Heran kalian, Islam itu kok kebanyakan aturan? Maka kata para sahabat, ya namanya agama itu aturan, sampai masuk WC pun ada aturan di dalam agama kami. Aurat kita punya aturan, berpakaian seperti ini, jangan melewati daripada aurat. Lah selain daripada agama Islam, entah ada aturan atau tidak. Maka hadirin yang mulia, untuk membedakan, ini ajaran dalam agama kita perlu, bukan untuk membedakan diri kita, tidak. Apa yang ada di dalam agama kita, kita amalkan, maka itu menunjukkan antara hak dengan batil itu adalah berbeda.
Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis diriwayatkan oleh Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita akan baca terjemahannya dulu sampai akhirnya hadis, baru kemudian kita akan terangkan apa maksud hadis ini. Diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau telah bersabda, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu, hanyalah amalan-amalan itu, binniyati, dihitung oleh Allah karena niatnya. Amal itu tergantung daripada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanyalah setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman, maka barang siapa, kanat, yang adanya, hijratuhu, hijrahnya dia, ilallahi, hijrahnya kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya Allah, fahijratuhu, maka hijrahnya itu dihitung ilallahi, untuk Allah, wa rasulihi, dan untuk rasulnya Allah. Waman, dan barang siapa, kanat, yang adanya, hijratuhu, hijrahnya dia, li dunia, tujuannya untuk mendapatkan dunia, yusibuha, untuk mendapatkan dunia, awimroatin, atau tujuannya untuk seorang wanita, yang kihuha, yang akan dia nikahi, fahijratuhu, maka hijrahnya dia, ilama, kepada perkara, hajaro, yang dia telah hijrah, ilaihi, kepadanya. Terjemahan perlafatnya seperti itu. Nabi mengajarkan, memberitahu pentingnya niat di dalam hadis ini. Maka hadirin yang mulia, ini kita kembali kepada yang meriwayatkan tadi, Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau kita ingin melihat manakib, mengetahui keistimewaan, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan pada Umar Ibnul Khattab begitu banyak. Ada satu kitab namanya Kitab Hayatus Sahabah, menerangkan cerita kehidupan sahabat. Di situ diterangkan paling tidak Umar Ibnul Khattab itu Allah tundukkan kepada beliau 4 perkara. Paling tidak, ini banyak, tapi paling tidak mungkin supaya kita sedikit tahu, kenal dengan Umar Ibnul Khattab, akhirnya bisa kita jadikan Umar Ibnul Khattab itu jadi idola. Sekarang idolanya umat Islam tuh banyak, tapi artis Korea, artis Amerika. Kenapa tidak menjadikan Umar Ibnul Khattab jadi idola? Nggak kenal dengan Umar Ibnul Khattab. Hadirin yang mulia, paling tidak kata para ulama, ada 4 perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala tundukkan kepada Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini diceritakan dalam kitab tarikh. Yang pertama, paling tidak, ar-rih, Allah tundukkan kepada beliau yang namanya angin. Kok bisa ada angin? Ya, di zaman Umar Ibnul Khattab menjadi khalifah, beliau satu kali mengirimkan satu pasukan untuk berdakwah. Maka pada waktu itu pasukan ini berdakwah, ternyata dihadang oleh musuh jauh ke Persia, dikirim ke Faris, Persia itu ya kurang lebih sekarang Iran sekitarnya, dikirim ke Persia. Dan pada waktu itu beliau pun tahu ini rombongan pasukan itu berada di lembah, di bahagian bawah. Maka nanti mereka kalau diserang oleh musuh akan langsung mati, hancur semuanya, habis. Pas kebetulan hari itu hari Jumat, Umar Ibnul Khattab mendapatkan ilham, naik ke mimbar di Madinah. Pasukan pada waktu itu berada di Persia, beliau berada di Madinah. Naik ke atas mimbar, di tengah-tengah khutbah, tiba-tiba pembicaraan beliau berubah. Setelah wasiat takwa, tahu-tahu beliau berteriak dengan suara yang tinggi, ya sariyatal jabal, ya sariyatal jabal, ya sariyatal jabal. Itu orang-orang yang hadir dalam khutbah bingung, apa yang dimaksud? Yang dimaksudkan oleh Umar Ibnul Khattab, kok khutbah tiba-tiba Sariyah naik ke gunung, Sariyah naik ke gunung, Sariyah naik ke gunung. Tiba-tiba tidak berapa lama kemudian, beberapa hari kemudian, sahabat yang hadir pada waktu khutbah hari Jumat Umar Ibnul Khattab itu baru mengerti. Pasukan Sariyah itu kembali ke Madinah, baru kemudian bercerita, wahai Amirul Mukminin, beberapa minggu yang lalu kami dikepung oleh musuh.
Tiba-tiba kami mendengarkan suara Tuhan, wahai Sariyah naik ke gunung, wahai Sariyah naik ke gunung. Maka kami naik ke atas, maka pada waktu itulah kami akhirnya menang di dalam pertempuran. Suara Umar ibnul Khattab yang pada waktu itu jaraknya ribuan kilometer dihantar oleh Allah dengan perantaraan angin. Ini kata para ulama, angin pun ditundukkan oleh Allah kepada Umar ibnul Khattab. Ini bukan dongeng. Yang kita tahu sekarang itu kan superhero. Superhero itu nggak ada yang bisa seperti ini. Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini dalam kitab Fathul Mubin Syarah Al-Arba'in An-Nawawi pun dituliskan. Ini saya membaca kitab. Kebiasaan saya Bapak Ibu yang mulia itu bukan berceramah, itu saya nggak pandai, tapi membaca kitab. Jadi kalau saya salah, ya salahkan ulama yang mengarang kitab. Kalau misalkan nukil fatwa, saya nggak mufti, tapi menukil dari fatwa Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i kalau fatwanya salah, ya Imam Syafi'inya yang salah. Akhirnya maknanya ketika kita mau ikut para ulama, maka pembicaraan kita itu menjadi terjaga. Nah, kalau kita fatwa dengan pemahaman sendiri, pemahaman kita kacau balau, salah, ya tanggung resikonya dunia akhirat. Ini yang pertama kata para ulama, beliau ditundukkan oleh Allah angin kepada Umar ibnul Khattab. Yang kedua, at-turab, tanah pun tunduk kepada Umar. Ini juga dalam kitab Hayatus Sahabah. Di zaman beliau menjadi khalifah, Madinah tuh nggak pernah, selalu saja Madinah tuh gempa. Jadi gempa itu dulu di Madinah sering. Satu kali di zaman beliau menjadi khalifah, tiba-tiba tanah Madinah itu bergoncang, gempa terjadi. Begitu dahsyatnya gempa, orang-orang pun kebingungan. Umar ibnul Khattab keluar daripada rumah beliau, kemudian beliau hentakkan kakinya dengan menggunakan satu ucapan. Apa kata Umar? Dihentakkan kakinya. Wahai bumi, diamlah. Apakah Umar ibnul Khattab tidak adil menjadi khalifah? Maka ketika beliau mengatakan wahai bumi diamlah, apakah Umar ibnul Khattab tidak adil menjadi khalifah? Seketika itu juga langsung bumi menjadi diam. Kata para ulama, selepas itu tidak pernah terjadi gempa bahkan sampai sekarang. Lah tanah bisa tunduk pada beliau. Ini siapa yang bisa membuat? Kalau gempa terjadi, ada superhero zaman sekarang yang kita tahu gempa terjadi, kemudian dia katakan bumi diam, kemudian bumi langsung diam. Lah pengikutnya Rasulullah seperti Umar ibnul Khattab saja sebegitu kelebihan yang Allah berikan, kira-kira bagaimana dengan orang yang mereka ikuti? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Turab, tanah. Ini yang beliau ditundukkan oleh Allah, tanah kepada Umar ibnul Khattab. Yang ketiga, wal ma, air pun juga Allah tundukkan kepada Umar ibnul Khattab. Ini semua diceritakan dalam kitab Hayatus Sahabah. Dulu di zaman Umar ibnul Khattab yang menjadi gubernur di negeri Mesir, satu orang sahabat Nabi yang juga terkenal namanya Amr ibnul As, yang akhirnya nanti Amr punya putra namanya Abdullah bin Amr bin As. Ini terkenal. Ada 6 orang paling tidak para sahabat yang terkenal menjadi ulama di kalangan sahabat yang bernama Abdullah. Lah di antara nama-nama Abdullah itu yang terkenal jadi ulama adalah Abdullah bin Amr bin As. Yang lain Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair. Paling tidak ada 6. Salah satunya Abdullah bin Amr bin As. Putranya saja jadi sahabat. Lah yang jadi gubernur ayahnya Amr bin As diangkat oleh Umar ibnul Khattab menjadi gubernur di negeri Mesir. Pada waktu itu, hadirin Bapak Ibu yang mulia, Mesir di sana kita tahu ada satu sungai namanya Sungai Nil. Di zaman jahiliyah, entah mulainya kapan, entah zaman Fir'aun, entah setelah Fir'aun, kebiasaan orang-orang Mesir setiap air Sungai Nil itu surut, maka mereka akan membuat satu ritual syirik. Apa yang mereka buat? Bukan hanya kesyirikan. Mereka membawa satu orang gadis muda,
kemudian selepas itu gadis itu akan dipersembahkan. Ketika gadis itu dipersembahkan, dibuat mati, akhirnya baru setelah itu Sungai Nil akan mengalir kembali. Kalau enggak dibuat persembahan setiap tahun kering, maka Sungai Nil itu akan kering. Enggak dibuat persembahan, enggak akan keluar airnya. Maka akhirnya Amr bin As telah tulis surat, dikirimkan kepada Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab di Madinah. Disampaikanlah kabar, wahai Amirul Mukminin, sekarang di Mesir, saya berada di Mesir. Sungai Nil, orang di sini punya satu kebiasaan, mereka selalu membuat persembahan. Seorang wanita dikorbankan, maka baru kemudian air sungai itu akan mengalir. Kalau tidak, maka air sungai tidak akan keluar. Maka pada waktu itu Umar ibnul Khattab menyampaikan kepada utusan, saya tulis surat, maka berikan kepada Amr bin As, perintahkan surat ini untuk dilemparkan, sampaikan surat saya kepada Sungai Nil. Jadi kirim surat itu bukan kepada presiden, bukan kepada manusia. Pesan Umar ibnul Khattab, surat saya sampaikan kepada surat Nil, kepada Sungai Nil. Dilemparkan surat kepada sungai. Isi suratnya apa? Min Amiril Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Surat daripada Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Sungai Nil. Tulisan isi surat, wahai Sungai Nil, kalau engkau berjalan atas keinginan dirimu sendiri, maka kami tidak berhajat kepada engkau. Tetapi kalau engkau berjalan mengalir atas kehendak daripada Allah, maka berjalanlah airmu karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat itu dibawa, disampaikan kepada Amr bin As, dan pesannya tadi, ini surat untuk Sungai Nil. Baru saja dilemparkan itu surat, maka langsung air Sungai Nil terus naik, terus menjadi mengalir, tidak pernah kering sampai sekarang. Jadi air pun dikirimi surat oleh Umar ibnul Khattab, yang awal mulanya kering langsung menjadi banjir seketika itu juga. Hadirin yang mulia, ini keutamaan Umar ibnul Khattab. Yang terakhir, paling tidak kata para ulama, ini 4 kisah supaya kita kenal dengan Umar ibnul Khattab, baru kemudian kita bisa menghormati, memuliakan, menjadikan beliau menjadi idola. Di antaranya yang terakhir, api ditundukkan oleh Allah kepada Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Satu kali diceritakan dalam kitab tarikh bahwa Madinah itu ada gunung yang biasa juga lahar api gunung itu selalu mengalir sampai ke Madinah. Maka Umar ibnul Khattab ketika terjadi kejadian seperti itu, beliau memanggil satu orang. Ini ambil selendang saya, kata beliau, ambil selendang saya. Maka ketika api itu keluar, engkau usirlah api itu seperti engkau menggiring kambing-kambing. Maka akhirnya selendangnya Umar ibnul Khattab. Ini bukan beliau yang turun langsung, tidak, sahabat daripada Umar ibnul Khattab. Kemudian ketika api lahar itu keluar, maka digiring dengan menggunakan selendangnya Umar ibnul Khattab, api itu kembali seperti binatang, seperti paham, kembali kepada tempatnya, tidak pernah keluar lagi sampai sekarang, bahkan kata para ulama sampai nanti menjelang hari kiamat. Ini 4 perkara. Paling tidak Bapak Ibu yang mulia, akhirnya kita tahu ini memang orang-orang ketika mereka itu mengikuti daripada Rasulullah, ketika sunnah-sunnah Nabi ada dalam kehidupan mereka, memang kemuliaan-kemuliaan akan Allah berikan kepada orang-orang beriman sebagaimana dahulu Allah berikan kepada para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dalam Al-Quran jelas, pertolongan Allah itu bukan Allah berikan hanya para Nabi, para Rasul saja, tidak. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yakumul ashhad. Allah berfirman, sungguh pasti, kata Allah, akan aku tolong. Inna lanansuru rusulana, rasul-rasulku itu pasti akan aku tolong. Yang mengutus itu Allah, maka tentu kalau ada masalah Allah yang akan langsung turun.
Tapi kata Allah, yang akan aku tolong itu bukan cuma Rasul, walladzina amanu, orang-orang beriman juga aku tolong, fit dunya, di dunia ini, wa yauma yakumul ashhad, dan sampai nanti di akhirat. Jadi yang mau ditolong Allah itu bukan cuma para Rasul, enggak. Siapa yang mau ikut Rasul asal beriman, Nabi dia, kemudian jadi sahabat Nabi, jadi tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai hari kiamat, asalkan mengamalkan sunnah, maka pertolongan Allah akan Allah berikan kepada mereka. Nah, ini Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meriwayatkan hadis yang akan kita dengar. Innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat, dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Siapa yang niat hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, dia akan dapat Allah dan Rasulnya. Siapa yang niat hijrahnya itu untuk dunia atau hijrahnya untuk menikahi seorang wanita, maka dia berhijrah mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini pembahasan hadis betul-betul menjadi pondasi di dalam agama. Ini kata para ulama, hadis ini membahas tentang niat, karena amal apapun itu tergantung daripada niat. Bapak Ibu yang mulia, perbuatan apapun yang dibuat itu semua akan nampak sama. Si A mengerjakan perbuatan sama, si B juga, si C juga, si D juga. Tapi ternyata setelah sampai di akhirat berbeda di hadapan Allah. Oh, si A membuat karena ini, yang ini membuat karena hal lain, yang si C membuat juga ternyata ada unsur yang lain. Maka yang dinilai oleh Allah itu bukan amal perbuatannya, niatnya untuk apa, itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau niatnya untuk Allah, maka dapat pahala. Tapi kalau niatnya untuk selain Allah, maka kata Allah dalam riwayat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ana agni syuraka wa anisyirki, saya tidak berhajat kepada sekutu, kata Allah. Saya enggak berhajat kepada sekutu. Siapa yang membuat satu amal tujuannya adalah untuk selain aku, maka sekarang kata Allah di akhirat, sekarang ini silahkan datangi minta pahala kepada orang yang dia tujukan amalnya. Allah nggak hajat dengan amal-amal yang mana amal itu dibuat untuk selain Allah. Kemarin buat iktikaf di Iktikaf Nurul Azhar, Tuan guru kita Ustadz Abdul Somad, pas kebetulan ini pembahasan mirip-mirip ini, beliau memberikan satu contoh tamsil yang begitu bagus. Karena dalam Al-Quran itu semuanya Allah berikan dengan contoh-contoh. Paling mudah kita itu memahami apapun perkara kan dengan contoh. Sebenarnya Bapak Ibu yang mulia, kalau ada orang buat amal kok tidak ikhlas, itu sebenarnya yang salah itu adalah iman dia. Karena ikhlas itu adalah buah daripada amal, sedangkan akar daripada amal kita itu namanya iman. Ibarat satu pohon. Pohon itu kan ada akarnya. Lah kalau akar pohon bagus, maka nanti batang pun akan jadi baik. Kalau batangnya bagus, maka nanti akan keluar ranting yang bagus. Kalau rantingnya bagus, akan mengeluarkan daun yang bagus. Dari daun yang bagus itu nanti akan keluar namanya buah yang bagus dan manis. Kapan buah itu manis? Ya kalau akarnya baik. Buah itu nggak bagus, berulat, busuk, yang masalahnya bukan di dalam buahnya, ndak, dibongkar tuh buah, kemudian buah diperbaiki, ndak bisa, ini kurang pupuk, akarnya yang bermasalah. Begitu juga dengan orang yang tidak ikhlas. Orang tuh kalau nggak ikhlas, yang masalah itu iman dia. Dia nggak yakin kalau Allah itu Tuhannya, beramal untuk selain Allah. Apakah itu kemudian orang itu kita katakan imannya jadi beres? Ndak. Beramal untuk selain Allah menunjukkan yakin dia kepada Allah itu salah. Salah kok beramal pada selain Allah. Satu contoh yang mudah, kalau dalam satu kelas lokal itu ada 20 mahasiswa, 20-an orang mahasiswa. Lah dari 20-an orang mahasiswa ini ada satu anak yang cerdas. Yang cerdasnya itu dipuji habis-habisan oleh kawannya. Wah, kamu pintar, bahasa Inggris kamu nilainya tinggi, cara bicara kamu pintar, ilmu kamu hebat, kamu pun juga luar biasa. 19 orang kawannya semua memuji-muji dia. Lah satu orang ini karena pintar, bukan hanya pintar dipuji kawan, memang pintar betulan,
dia nggak akan terkesan dengan pujian kawannya. Kenapa? Dia paham pujian kawan tuh nggak berguna. Yang berguna itu pujian dosen. Kalau dosen sudah kasih saya betul-betul nilai kamu pintar, dikasih nilai yang tinggi, baru itu namanya betul-betul pintar. Seumpama seluruh kawan muji tapi dosen saya mengatakan saya bodoh, dikasih nilai rendah, ya jadi rendah. Apa gunanya pujian orang? Begitu juga sebaliknya. Seumpama satu kelas itu 19 orang semua mencaci dia. Oh, ang bongak, bodoh, ndak tahu apa-apa, bahasa ndak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Semua orang mencaci dia. Maka dia pun juga gak terkesan. Lah yang nyaci kan kamu orang biasa, ndak ada gunanya cacian kamu. Yang masalah ketika dosen saya mencaci saya, dikasih nilai buruk, ini baru masalah. Maka begitu juga orang tuh ikhlas. Contoh yang mudah seperti itu kata para ulama. Orang ikhlas itu seperti itu. Ikhlas yang sebenar-benarnya ikhlas adalah dia tidak akan mau menjadikan makhluk itu sebagai penilaian. Enggak. Saya ini amal agama bukan untuk siapa-siapa. Seluruh dunia memuji, seluruh dunia mencaci. Jangankan satu RT, jangankan satu kota, jangankan satu negara, satu dunia seumpama memuji dia, dia pun juga nggak terkesan. Kenapa? Ya saya dipuji belum tentu dipuji oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, satu dunia mencaci dia, nggak juga terkesan. Lah kenapa? Yang mencaci saya manusia, itu bukan penilaian yang sebenarnya. Biarlah seluruh manusia mencaci saya, asalkan saya dipuji oleh Allah, maka apa salahnya? Illam takun bika alayya ghadab fala ubali. Yang paling ikhlas itu Rasulullah. Beliau pada waktu hijrah, pada waktu beliau dakwah ke Taif dekat Madinah, dilempari batu, dicaci maki, diusir-usir. Yang ngusir melempari batu itu anak kecil. Anak kecil yang melempari batu. Maka pada waktu itu Allah mengirimkan para malaikat. Malaikat datang, wahai Muhammad, engkau terlalu disusahkan oleh kaummu. Kalau mau, ini kan letaknya di antara dua gunung. Malaikat gunung menawarkan, akan aku benturkan gunung ini, mati semua orang Taif. Kata Nabi, enggak usah. Kalau mereka itu tidak mau beriman, siapa tahu, saya berharap anak cucu mereka nanti beriman pada Allah. Dan dalam ucapan yang terakhir Nabi, illam takun bika alayya ghadab fala ubali. Ya Allah, yang penting engkau tidak marah kepadaku, fala ubali, maka aku tidak peduli dengan keadaan manusia. Yang penting Allah nggak marah, apa masalahnya? Yang masalah Allah murka, itu masalah. Yang penting ya Allah, engkau tidak marah kepadaku. Yang penting ya Allah, engkau ridho kepadaku, maka aku tidak peduli. Ini bahasa Nabi ketika beliau berdakwah ke Taif. Maka ini ikhlas. Ikhlas itu seperti itu kata para ulama. Cacian, pujian, apapun tidak akan berkesan kepada dirinya. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, ini hadis pondasi. Amal ikhlas itu penting. Ikhlas itu kata para ulama seperti orang tidur. Tidur. Kira-kira ada orang tidur itu sadar? Ada yang sadar Bapak Ibu yang mulia kalau orang tidur? Ya nggak ada lah. Kalau sadar namanya bukan tidur. Orang itu kalau sudah sampai derajat ikhlas, maka nanti dia tidak akan merasakan apapun, lupa. Orang tuh kalau ikhlas lupa, seperti orang tidur. Contoh orang tuh ikhlas ketika dia bangun masjid, maka dia lupa pernah bangun masjid. Itu tanda ikhlas. Tapi kalau masih ingat, 20 tahun yang lalu siapa yang bangun masjid itu? 20 tahun yang lalu yang bangun madrasah itu siapa? Coba kamu tahu siapa? 20 tahun yang lalu yang bangun bangunan ini siapa? Kok masih ingat? Ini tanda-tanda dia belum ikhlas. Ikhlas ini berat. Kalau tidak diusahakan tidak akan bisa. Maka kata para ulama, contoh orang yang ikhlas itu seperti tidur, lupa, nggak akan tahu keadaan di sekitar. Kita buka kitab fikih Bapak Ibu yang mulia, definisi tidur itu kalau dibuka dalam kitab fikih, tidur itu adalah orang yang tidak tahu keadaan di sekitar. Kalau ngantuk itu masih terdengar keadaan di sekitar, tapi dia nggak paham. Macam dia dengarkan orang bergumam, padahal kawannya ngobrol.
tanda orang ngantuk masih tahu, nih ada orang ngobrol, di samping saya ada orang yang bersuara, tidak tahu lagi apa dibicarakan, tapi dia tahu ada orang berbicara walaupun nggak paham. Itu namanya definisi ngantuk. Tapi kalau tidur memang betul-betul nggak tahu, nggak sadar, sudah tidak peduli, itu namanya tidur. Orang ikhlas juga seperti itu. Maka semoga dengan adanya hadis ini betul-betul kita mengingatkan kepada diri kita bahwa beramal itu jangan kita buat untuk selain Allah, rugi. Ya sama dengan tadi, anak mahasiswa, anak sekolah, pelajar kok beramal untuk kawan. Penilaian dia yang dia cari penilaian kawan. Apakah bukan orang bodoh? Orang yang pintar itu adalah orang yang berbuat apapun yang dia tuju itu hanya Allah. Maka para ulama-ulama ahli thariqat tasawuf itu biasa menggunakan istilah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, anta maksudi, maksud tujuan saya yang saya buat hanya engkau, wa ridhaka matlubi, hanya ridho engkau yang aku cari. Selain itu nggak berguna. Maka keikhlasan ini penting. Dalam hadis ini Nabi mengatakan innamal a'malu bin niyat, amal itu tergantung daripada niat. Dan ada hadis yang lain, innamal a'malu bil khawatim, mirip-mirip lafadznya. Amal itu tergantung niat. Ini satu hadis yang kita dengarkan. Hadis yang lain, amal itu kata Nabi yang dinilai itu adalah khotimahnya, penutupnya. Maknanya siapa yang niatnya lurus di awal amal akan terus dijaga oleh Allah sampai amal penutup dia nanti juga akan ditutup dengan amal yang baik. Maka di dalam kitab Mausu'atul Akhlaq, di situ diceritakan satu kisah. Satu orang namanya Mansur bin Amr. Beliau tuh mengatakan, aku punya kawan yang awal mulanya dia ini ahli maksiat. Kerjanya itu maksiat, tahu-tahu tobat. Dan tobatnya luar biasa sampai menjadi ahli ibadah. Tahajudnya panjang, sholatnya panjang, puasanya luar biasa, zikirnya banyak. Sampai singkat cerita kata Mansur bin Amr, aku kehilangan dia beberapa hari. Ini dalam kitab Mausu'atul Akhlaq. Bukan saya ngarang cerita, Mausu'atul Akhlaq. Di sana diceritakan. Maka kata beliau, aku kehilangan dia beberapa hari. Maka ketika aku cari-cari kabar, ternyata dapat kabar dia dalam keadaan sakit, bahkan hampir sakaratul maut. Aku pun pergi menjenguknya. Sampai aku di depan rumahnya berjumpa dengan anak putrinya. Maka putrinya bertanya, Tuan, ada keperluan apa? Aku mengatakan ingin berjumpa dengan ayahmu. Maka anaknya pun mengatakan dia ada di ruang tengah, silahkan jumpa. Maka aku jumpai, ternyata dalam keadaan hampir sakaratul maut. Maka aku talkilkan, wahai fulan, ucapkanlah la ilaha illallah. Ditalkin. Tahu-tahu ditengok, dia melirik sebentar. Selepas melirik sebentar tiba-tiba jatuh pingsan. Tidak berapa lama kemudian bangun. Aku katakan lagi, wahai fulan, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka pada waktu itu dia pun diam. 3 kali aku katakan, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka baru kemudian dia menjawab, wahai kawanku, sekarang aku terhalang, tidak bisa mengucapkan kalimat itu. Maka Mansur ini pun terkaget, kok bisa? Aina shalah, aina siyam, aina tahajud, aina qiyam. Mana dulu engkau kan orang soleh, puasa banyak, sholat banyak, zakat banyak, haji engkau buat, sering tahajud, kok sekarang nggak mampu mengucapkan kalimat itu? Apa penyebabnya? Maka dia pun mengatakan, ana fa'altu dzalika li ghairillah. Aku buat amal itu semua bukan untuk Allah. Dulu aku nampak taat di depan orang, ketika aku pulang ke rumah, ku tutup pintu rumahku, aku kembali bermaksiat kepada Allah. Nampak soleh di depan orang, ketika aku sendiri-sendiri, aku malah bermaksiat kepada Allah. Maka hadirin, ini satu kisah. Dalam agama itu ada namanya targhib, ada namanya tarhib. Maka kita sering dengar kitab Targhib wa Tarhib.
UAS kalau ngajar kitab nih subuh, Sabtu, Ahad itu targhib wa tarhib. Targhib itu motivasi, tarhib itu ancaman. Kita ingin hidup kita normal, perlu mendengarkan hadis fadilah, dorongan, itu namanya targhib. Tapi kalau kebanyakan targhib, nggak ada tarhib. Tarhib itu ancaman, maka nanti kalau kebanyakan dengar fadilah, ngerjakan maksiat juga mudah. Sholat ya jalan, maksiat ya jalan. Lah supaya kita mudah untuk taat, tapi jangan mudah untuk maksiat, dengarkan targhib. Tapi juga jangan lupa dengarkan tarhib. Dalam agama itu ada ancaman juga, sebagaimana ada fadilah anugerah daripada Allah. Akhirnya hidup berjalan itu bainal khauf war roja. Harap juga ada, takut juga ada. Jangan cuma harap-harap tapi nggak punya takut pada Allah. Lah seperti tadi, innamal a'malu binniyat, amal tergantung niat. Kalau niat kita baik, terus kita jaga, hasilnya nanti amal akhir kita pun juga akan mendapatkan husnul khotimah. Sebagaimana hadis yang Nabi sampaikan, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Hadirin yang mulia, dalam akhir hadis kata Nabi, siapa yang hijrahnya tujuannya untuk dunia atau wanita yang dia nikahi. Ini asbabun nuzul hadis ini yang masyhur. Sering kita dengar bahwa hadis ini, asbab wurudnya, penyebab turun hadis ini karena dulu waktu Nabi menyampaikan pada para sahabat hijrahlah, maka ada banyak orang hijrah dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, sampai satu orang ada dia ini hijrah, tapi tujuannya bukan karena ikut perintah Nabi, bukan untuk Allah. Dia tujuan hijrah ke Madinah karena kebetulan wanita yang dia cintai pada waktu itu namanya Ummu Qais juga hijrah ke Madinah. Maka pada waktu itu Ummu Qais mengatakan kepada calon suaminya, kalau kamu mau juga menikahi aku, ya ke sini hijrah ke Madinah. Maka akhirnya dia juga ikut hijrah, tapi tujuannya bukan karena ikut Allah, bukan ikut perintah Rasulullah, tapi karena menikahi seorang wanita. Maka turunlah ayat hadis ini, burutlah hadis ini. Nabi mengatakan, siapa yang tujuan hijrahnya untuk dunia atau wanita, maka hijrahnya adalah untuk apa yang dia niatkan. Ya niatnya untuk kawin, ya dapat kawin, mana pahalanya? Tidak akan mungkin ada. Dan di sini luar biasa, Nabi menyebutkan siapa yang hijrah untuk dunia atau wanita. Padahal kita sendiri tahu wanita termasuk bahagian dunia. Sebenarnya cukup kok Nabi mengatakan siapa yang hijrah untuk dunia, maka yang dia dapatkan apa yang dia niatkan. Tidak perlu kan Nabi menyebutkan wanita. Tapi di sini Nabi menyebutkan wanita. Padahal wanita termasuk bahagian dunia. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu perhiasan, sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang soleh. Lah kok wanita disebut secara khusus, walaupun sebenarnya secara umum masuk dalam lingkup dunia, karena wanita itu adalah, Nabi sendiri menyampaikan, kata Nabi, mataroktu, tidaklah aku meninggalkan ba'di selepas wafatnya aku fitnatan, satu fitnah, adorro yang lebih berbahaya, alar rijali, ke atas laki-laki, minan nisa'i, melebihi wanita. Karena memang fitnah yang terbesar untuk umat ini ya bagi laki-lakinya. Tidak ada, kata Nabi, fitnah yang aku tinggalkan selepas kematian aku untuk umatku ini, dan fitnah itu terbesar bagi para laki-laki. Tidak ada yang lebih besar melebihi wanita. Berapa banyak orang hancur karena wanita, berapa banyak orang rusak karena wanita. Tapi seperti apapun juga banyak orang yang rusak dan hancur karena wanita. Para wali-wali Allah menjadi wali-walinya Allah itu juga dikarenakan para wanita. Kita tahu bahwa nggak ada kan memang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah dari kalangan wanita, kan nggak ada. Ada nabi perempuan, ada rasul perempuan, nggak ada. Tapi semua nabi-nabi itu terlahirkan dari rahim seorang wanita. Kita sering mendengarkan nama Al-Imam Al-Bukhari. Ada orang sekarang gak kenal dengan Imam Bukhari, tahu-tahu dia ngaku jadi ulama. Ini namanya ulama penipu. Syarat orang tuh jadi ulama pasti kenal dengan Imam Bukhari.
Seluruh dunia dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Imam Bukhari ini muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Imam Bukhari terkenal di seluruh dunia, tapi orang tidak kenal dengan orang yang menjadikan Bukhari menjadi Imam Bukhari. Apa penyebabnya? Nggak ada yang tahu. Penyebab Imam Bukhari menjadi Imam Bukhari adalah dikarenakan memiliki seorang ibu yang selalu menemani anaknya untuk mencari ilmu. Imam Bukhari ini dari kecil sudah ditinggal mati ayah, yatim. Mulai dari umur 5, 6, 7 tahun ibunya terus mengantarkan kemana Bukhari mau belajar akan saya temani. Dari mulai umur 6, 7 tahun. Tahu kita dengan Imam Bukhari, tapi kita tidak kenal dengan siapa yang menjadikan Bukhari sampai menjadi Bukhari. Dia adalah ibunya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wanita jangan diremehkan. Kata para ulama, madrasatul ulia, madrasatul ula wa madrasatul ulia, madrasah pertama dan madrasah universitas tertinggi anak-anak kita itu berada di tangan istri-istri kita. Nggak ada ceritanya anak tuh soleh itu kok didikan ayah saja, nggak bisa. Itu mesti didikan seorang ibu. Maka perempuan memang ketika mereka tidak kenal dengan agama akan menjadi perusak di mana-mana, tetapi sebaliknya ketika seorang wanita menjadi wali Allah maka akan keluar, terlahirkan, bermunculan ribuan wali-wali Allah dari satu orang wanita yang soleh. Maka di sini hadis yang luar biasa. Nabi memberikan teguran bahwa siapapun yang mereka ini berpandai-pandai dengan wanita, maka wanita itu akan bisa menjadi partner dia di dalam mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah hadirin Bapak Ibu yang mulia, ini satu hadis yang sempat kita dengarkan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya kita menjaga niat kita, dan semoga dengan kita mendengarkan satu hadis ini bisa menjadi i'tibar, pelajaran dalam kehidupan kita. Kita ambil pelajaran dan kita niatkan untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai dalam pembahasan hadis ini mungkin di antara Bapak Ibu ada yang tidak bertanya, kita persilahkan sebelum kita tutup dengan doa kifarah majelis. Ada yang tidak bertanya? Ya, silahkan. Ini masalah amil. Amil itu kan di dalam perjalanan kita mengangkat surah amil. Ternyata di dalam perjalanan itu amil itu mengarahkan ke jalan yang tidak benar atau lain dari tujuan awal perjalanan. Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang di bawah amil tersebut? Ya. Jadi di dalam satu hadis yang panjang riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan pesan kepada para sahabat, ittaqullah was-sam'i wat-ta'ah, ittaqullah was-sam'i wat-ta'ah, takwalah kalian kepada Allah. Ini pesan Nabi pertama, takwa pada Allah. Yang kedua, selalulah kalian as-sam'i wat-ta'ah, selalulah kalian mendengar, mau taat kepada pimpinan. Nabi menyambungkan, walaupun yang diangkat menjadi pimpinan di antara kalian seorang budak yang hitam dari negeri Habasyah. Jadi kalau sudah diangkat jadi pimpinan, seburuk-buruk apapun dia taat. Lah ini hadisnya seperti itu. Di dalam syarah hadis Syah Waliullah Ad-Dahlawi, Syah Waliullah Ad-Dahlawi dalam kitab Hujjatul Balighah, beliau terangkan hadis ini. Ini penting, kata beliau, Nabi menyampaikan urutan pertama ittaqullah, takwa pada Allah, urutan kedua baru taat kepada pimpinan. Maknanya apa? Kita taat pada pimpinan itu memang penting, tapi syaratnya pimpinan itu tidak maksiat pada Allah. Ittaqullah, selagi dia taat pada Allah ikuti, kalau tidak taat pada Allah nggak usah diikuti. Sesuai juga dengan hadis lainnya, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ceritanya taat kepada makhluk kalau dia mengajak maksiat kepada Allah. Jadi taat itu ada batasan. Selagi dia ini menyuruh, minimal-minimalnya yang dia suruh itu mubah.
mubah tuh masih boleh, kalau dikerjakan ya tidak dapat pahala, nggak ada dosa. Kalau dia jadi pimpinan kita, kerjakan. Tapi kalau sudah batasannya itu maksiat, menyuruh kita untuk maksiat pada Allah, menentang agama kita, tidak perlu diikuti. Maka amir, entah itu lingkup kita buat perjalanan, berombongan, berjamaah, 2 orang diangkat 1 amir, atau ada pimpinan yang lebih tinggi daripada itu, batasan taat pada mereka ada, bukan taat taklid buta, enggak. Selagi tidak maksiat kepada Allah, maka penting untuk kita taat kepada mereka. Tapi kalau sudah maksiat, tidak ada ketaatan yang berurusan apabila maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bisa memberikan jawaban dari pertanyaannya. Ada yang tidak bertanya lagi? Saya kira cukup. Ini jam 6:35. Tadi jam 6:36 sudah bisa kita mengerjakan sholat sunnah isyraq atau duha ya. Isyraq boleh, duha boleh. Itu ikhtilaf di antara para ulama. Mana-mana yang mau dibuat dipersilahkan. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.